Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabarmu? Semoga kita semua tetap sehat dan masih semangat. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini bersama Bu Christine, Pendidikan Agama Katolik kelas 3, hari Senin, 5 Oktober tahun 2020. Nah, pembelajaran kita hari ini ada dua bagian. Pertama adalah kita akan review sebentar hasil PTS kita. Dan yang kedua, kita akan mengerjakan tugas psikomotorik yang kedua. Baik, kita ke review PTS. Nah, pertama sekali Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan dengan baik dan benar. Dan Ibu percaya kamu mengerjakannya dengan jujur dan mandiri. Oke? Secara umum, nilai kalian itu sangat memuaskan. Nah, hanya setelah Ibu koreksi, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Pertama, anak-anak masih perlu lebih teliti lagi membedakan contoh pertumbuhan dan perkembangan secara mental dan fisik. Secara mental itu contohnya rajin belajar ya, semakin baik, semakin tekun, semakin cerdas, semakin mandiri. Sementara yang fisik itu adalah pertumbuhan atau perkembangan tubuh kita. Contohnya bertambah tinggi, bertambah kuat, dan lain-lain. Ya, perlu teliti lagi. Ibu yakin kamu sudah tahu, cuma kurang teliti membaca soal. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Yesus. Ya, jadi saat 8 hari, 12 tahun, sampai 30 tahun itu dibaca lagi. Oke? Ibu sudah berikan ringkasan waktu itu. Lalu yang ketiga, perlu dibaca kembali sikap yang benar terhadap perbuatan baik dan buruk. Ini ada dua. Pertama, kalau disuruh memilih, ya ada pilihan berbuat baik atau buruk, maka sikap kita adalah menolak perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik. Nah, tetapi bagaimana kalau sudah terlanjur berbuat buruk? Nah, maka sikap kita adalah bertanggung jawab dengan cara menyesali, mengakui, dan tidak mengulangi lagi. Nah, itu dipelajari lagi ya, diingat-ingat lagi. Nah, Yesus itu adalah contoh orang yang melakukan perbuatan baik dan benar selama hidupnya. Ya, maka Yesuslah yang harus kita tiru. Ya. Terus yang berikutnya adalah karakter. Nah, Ibu yakin kalian sudah mengerti arti karakter. Itu adalah ciri kepribadian kita atau sifat. Nah, sifat ini bisa dilihat dari mana? Dari sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan, Bu, aku ini anaknya baik dan rajin. Oh, benarkah? Mari kita lihat dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari. Nah, jangan-jangan katanya baik dan rajin tapi malas mandi, malas mengerjakan PR. Ya, katanya baik tapi suka membantah orang tua. Kenyataannya. Nah, berarti tidak sesuai dengan sikap dan perbuatannya. Maka karakter itu hanya bisa dilihat dari sikap dan perbuatan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, itu tentang pilihan ganda ya. Kamu hanya kurang hati-hati saja, kurang teliti ya memilih. Lalu yang uraian itu pertama yang mau Ibu sampaikan itu nomor 31.
ya, nomor 31 banyak yang salah dan kosong ya. Kenapa yang salah itu? Karena kurang teliti membaca soal. Jadi, yang salah itu membuat contoh pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan mental. Sementara yang Ibu minta adalah cara menjaganya atau membantunya supaya berkembang dengan baik. Caranya apa? Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Itu untuk yang fisik. Sementara untuk yang mental, kamu harus rajin belajar, tekun berdoa, melatih bakat. Ada yang mengatakan melatih berbuat baik. Nah, itu benar ya. Jadi di sini ada beberapa yang kosong dan salah ya. Salah. Jadi dia buat contoh bukan cara. Lain kali lebih teliti ya. Lalu yang 32 itu proses pembentukan karakter. Pertama, harus belajar dulu supaya bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Setelah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita memilih yang baik. Lalu melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Oke, demikian dulu untuk review PTAS kita. Silakan dilihat nilainya di Classroom. Dan nanti juga Ibu akan mengirimkan kunci jawabannya. Oke, untuk dipelajari ya. Baik. Ini tugas psikomotorik kita. Tugas psikomotorik kita yang kedua. Tugasnya apa? Dengarkan baik-baik supaya jangan keliru ya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh satu perbuatan baik. Ya, jadi pilih. Boleh belajar, berdoa, membaca kitab suci, boleh menyapu, boleh membuang sampah, mijitin papa atau mama, ya, membuatkan minum papa mama, terserah, pilih salah satu saja. Tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya untuk difoto sekedar untuk tugas, tetapi setelah itu tidak dilanjutkan. Nah, Tuhan melihat kan kalau itu bukan perbuatan baik. Kalau hanya untuk difoto saja. Ya, itu namanya berpura-pura. Oke, jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Kedua, pas kamu melakukan perbuatan baik tadi, mintalah bantuan anggota keluargamu untuk mengambil fotomu, ya. Lalu setelah itu sudah disimpan fotonya, lalu setelah itu ambil buku catatanmu yang bersih, ya, yang bersih, lalu tulislah dengan rapi sebuah surat kepada Tuhan. Isi surat itu adalah kamu menceritakan kepada Tuhan perbuatan baik tadi yang kamu lakukan, ya, cerita, kayak cerita ke teman, ya, cerita kepada Tuhan tetapi melalui surat. Maka tulislah dengan rapi. Setelah kamu menulis, hiaslah suratmu tadi, yang di buku catatanmu tadi, hiaslah supaya lebih indah dan menarik. Karena untuk Tuhan, jadi supaya indah dan menarik. Setelah selesai dihias, fotolah dengan jelas, ya. Jadi jelas, jangan miring, ya, sehingga nanti kurang kelihatan gambarnya. Jadi harus jelas posisinya, ya. Setelah itu, kirimkanlah fotomu ke Classroom. Jadi, ada 2 foto yang kamu kirimkan. Pertama, fotomu saat melakukan perbuatan baik. Yang kedua, foto suratmu tadi. Kirimkan ke Classroom atau WA kalau gagal di Classroom. Nah, ini hanya untuk yang punya printer, yang bisa memprinter, supaya kamu mengirimkan hanya 1 foto, maka fotomu tadi saat melakukan perbuatan baik itu dicetak, digunting, lalu ditempelkan di buku catatan di dekat tulisan suratmu tadi.
lalu difoto. Jadi hanya satu yang kamu kirimkan, tapi isinya ada foto dan ada surat. Ya, itu hanya untuk yang punya printer. Lalu setelah menyerahkan di classroom, dicek kembali. Jangan sampai ada yang kosong atau salah file. Jadi kadang-kadang ibu melihat sudah diserahkan tapi ibu buka itu kosong. Ya. Lalu yang terakhir, batas pengumpulan adalah hari Rabu 7 Oktober 2020. Sampai malam ibu cek. Ya. Oke, baik anak-anak, itu tentang tugas psikomotorik kita. Contohnya seperti apa? Ibu kasih contoh. Ini contohnya ya. Jadi ini ada foto, ini ada surat. Ini surat ini di catatan. Ya. Tulis namanya dengan lengkap. Ya. Lalu contoh suratnya seperti ini. Kenapa ibu buat berwarna? Ini hanya untuk menandai bagian-bagiannya saja. Jadi isinya itu tentang apa saja. Nah, pertama yang biru, salam. Jadi kayak orang menyurati, memberikan surat kepada kita, biasanya ada salam. Selamat pagi Yesus, selamat sore, selamat malam. Nah, terserah ya. Lalu yang hijau ini, kamu mulai bercerita tentang perbuatan baik tadi, perbuatan apa yang kamu lakukan. Contohnya di sini, Tuhan, hari ini saya melakukan satu perbuatan baik, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa untuk kedua orang tuaku supaya mereka sehat dan semangat bekerja hari ini. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya ada perasaanmu. Ya, saya merasa senang karena hari ini saya mau memberikan waktu untuk mendoakan kedua orang tuaku. Mereka juga pasti senang melihatku yang tumbuh menjadi anak yang baik. Tuhan, semoga perbuatan baikku hari ini menyenangkan hatimu. Nah, yang merah ini ada isinya tentang niat atau janjimu. Tuhan, saya ingin terus melakukan perbuatan baik setiap hari. Bantu saya ya Tuhan agar mampu melakukannya. Nah, setelah itu penutupnya ada ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Lalu tulis di sini seperti membuat surat biasa. Yogyakarta, 6 Oktober tahun 2020. Lalu tulis namamu. Ya, contohnya di sini Andreas Bintang. Tapi tulis namamu sendiri ya. Nah, itu untuk tugas psikomotoriknya. Karena waktunya cukup panjang sampai hari Rabu, maka tulislah dengan rapi. Jadi ibu pengen melihat tulisan terbaikmu nanti. Ya, kalau tulisannya masih berantakan, ya tidak jelas, ibu akan suruh diulangi. Oke, jadi fotonya waktunya cukup lama ya sampai hari Rabu. Jadi kamu bisa menanyakan ke papa mama atau kakakmu yang ada di rumah, kapan mereka bisa membantu kamu untuk mengambil foto. Kalau bisa besok, bagus. Kalau hari Rabu, bagus ya. Tapi jangan sampai terlambat. Oke anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga untuk kedepannya kita semakin semangat belajar. Untuk yang nilainya sudah bagus, pertahankan cara belajarmu. Untuk yang nilainya masih kurang memuaskan, ayo belajar lebih giat lagi untuk PH, PTS, dan atau PAS berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes!